Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Hamdan YouTuber. Seperti biasa, saya mengucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang telah mendukung channel saya dengan cara subscribe, like, memberikan komentar, dan share video saya ke sosial media yang lainnya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dua buah rumus yang digabung ya, yaitu rumus if juga rumus OR. Biar lebih mudah cara penerapannya adalah saya sudah siapkan nih sebuah tabel ya yang berjudul rumus lulus kerja jika satu syarat terpenuhi. Nah, biar lebih mudah bagaimana cara penerapan rumus tersebut, saya sudah siapkan sebuah tabel yaitu yang berisi data pelamar kerja. Nah, di sini ada pelamar tersebut yang mempunyai ijazah S1, D3, dan SMK dengan nilai tes yang bervariasi. Nah, si perusahaan itu menerapkan syarat kelulusan, yaitu ijazahnya harus S1. Namun, selain ijazah S1, diperbolehkan juga yang ijazahnya selain S1, tapi nilai testingnya lebih dari 85, maka si pelamar tersebut dapat lulus. Jadi syaratnya tidak mutlak satu ya. Ada rumus if dan menggunakan rumus or. Salah satu syarat terpenuhi, maka bisa lulus. Apalagi kalau dua-duanya terpenuhi, itu udah pasti lulus. Ya. Oke, saya pertama-tama tempatkan di sini dulu ya. Di sel E3. Nama sel E3 terlihat dari sini, E3 ya. Awalnya kita menggunakan rumus if dulu ya. Jadi satu syarat terpenuhi. Nah, itu sama dengan ya, if kurung buka. Nah, di sini ada keterangan if logical test. Nah, logika tesnya itu yang mau dipakai apa nih? Yaitu di sini C3 ya. Nah, C3 dia harus apa? Ijazahnya S1 ya. Berarti sama dengan, kalau harus itu ya, sama dengan S1. Nah, ini karena bukan numerik, harus pakai tanda kutip ya. Berikutnya, kebetulan di sini ada terlihat kan titik koma ya. Nah, mungkin laptop lain koma, nggak masalah ya. Ikutin aja sesuai dengan panduannya. Nah, jika C3S1 value if true nih, jika sesuai dengan kriteria gimana? Lulus ya. Berarti menggunakan tanda kutip juga lulus ya. Nah, berikutnya titik koma atau mungkin koma. Nah, jika tidak sesuai value if false ya, berarti tidak lulus. Ketikannya tidak lulus. Nah, tanda kutip lagi ya, lupa, harus tutup tanda kutip, di enter. Ini satu syarat dulu ya, kita kopikan ke bawah nih. Nah, ini kalau ijazahnya S1 ya udah otomatis lulus. Ternyata dari sekian pelamar itu yang ijazah S1 kan ada 4 orang, berarti lulus. Nah, ternyata perusahaan itu menerapkan kebijakan yang lain. Jika selain ijazah S1, walaupun ijazahnya bukan S1, tetapi nilai testingnya lebih 85, si karyawan tersebut boleh lulus, calon pelamar kerja tersebut. Oke, nah ini kita kopikan dulu nih biar terlihat ya bedanya. Dari sorot, kopi, di sini ada tanda kopi ya. Lalu pindahkan ke sini di G3 supaya rumusnya tidak berubah. Paste-nya harus paste value. Nah, ini ada tanda ini nih, paste value. Nah, ya terlihat nih. Nah, sekarang kita mau menambahkan rumusnya. Jika S1 atau nilai testing lebih 85. Nah, berarti di sini tambahkan nih, tambahkan rumus ya. Nah, di sini kurung buka, tambahkan rumus OR ya. Nah, ini jika ijazahnya S1 atau ada kan udah ada OR ya. Atau ya, di sini pakai titik koma lagi.
nilai tesnya lebih dari 85. Nilai tes itu ada di sel D3 ya. Nah, nilai testingnya lebih dari 85. D3 lebih besarnya itu gini, 85 ya. Karena udah di ini udah diketikkan syaratnya itu, maka menggunakan kurung tutup ya. Nah, ini cara bacanya seperti ini. Jika nilai ijazah terakhir atau C3 ya adalah S1, atau karena di sini ada kan udah ada or, nilai tesnya lebih dari 85 maka lulus. Nah, kalau tidak memenuhi syarat tersebut maka tidak lulus. Enter sekarang ya. Nah, kopikan ke bawah nih biar terlihat perbedaannya. Nah, yang tadinya lulusnya itu hanya 4 orang, yang tidak lulus 6 orang. Sekarang setelah lumusnya dirubah, maka yang lulus ada 7 orang, sedangkan yang tidak lulus ada 3 orang. Oke, teman-teman, kalau misalkan ini terlalu cepat boleh diulang lagi ya, biar lebih jelas. Jangan lupa ini nanti videonya berikan komentar ya. Lalu dukung channel saya dengan cara like video ini, subscribe channel saya, dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.